Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gudang palet pusat perbelanjaan di Serang terbakar. Dua bakal calon gubernur Banten cek kesehatan di Rumah Sakit Umum Banten. Tahanan tewas di Rutan Pandeglang ditemukan luka lebam. Kebakaran terjadi di PT Cipta Panel Buana di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lain. Gedung yang terbakar di dalam pabrik tersebut sebanyak 7 unit menyimpan furniture yang siap dipasarkan. 11 mobil damkar dari Pemkab Lebak, Pemkot Serang dan damkar milik swasta diterjunkan ke lokasi. Api pertama muncul dari bagian produksi akibat adanya styrofoam yang terbakar dan merembet ke barang-barang lain. Sementara informasi yang kita terima, walaupun ini masih perlu penyelidikan oleh pihak yang berwenang, informasi yang kita terima ini kejadian awal karena terbakarnya styrofoam itu dia dipotong oleh kawan baja yang dipanaskan. Kalau untuk gedung yang terbakar berapa? Kalau gedung yang terbakar ini satu lokasi ya, satu lokasi yang informasinya ini adalah 7 juta. Pasca kebakaran, ratusan karyawan pabrik mebel milik PT Cipta Panel Buana terpaksa diliburkan karena sebagian besar bangunan pabrik yang ludes terbakar. Sementara itu, menurut pihak perusahaan meliburkan sementara 350 karyawan. Pihak perusahaan berencana akan memindahkan sebagian karyawan ke cabang pabrik yang ada di Batang, Jawa Tengah. Untuk karyawan kita saat ini karena memang kondisinya semuanya hampir 100% terbakar, bahkan gedung aja sampai roboh. Jadi untuk karyawan sementara ini ya kita coba untuk off dulu, tapi bukan diberhentikan, kita coba untuk mereka diterapkan di rumah dulu, karena mau datang ke pabrik pun kan tidak bisa aktivitas, karena areanya kan nanti akan dipolisikan oleh polisi, Pak. Jumlah karyawan di sini berapa? Jumlah karyawan di sini sih kurang lebih sekitar 350 sih, Pak. 350-an. Tapi kita juga untuk mencoba memberikan pekerjaan buat mereka. Ada yang ke Batang, ada juga yang ke pabrik sebelah kita numpang produksi. Selain menghentikan aktivitas produksi, kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Lebak saat berlangsungnya pelantikan 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak. Awalnya, mahasiswa hanya melakukan orasi di depan gedung tempat pelantikan digelar. Massa kemudian memaksa masuk ke area gedung DPRD Kabupaten Lebak untuk menyuarakan aspirasinya kepada Dewan terpilih. Namun karena gagal, mahasiswa kemudian membakar ban dan sejumlah karangan bunga ucapan selamat. Saling dorong antara mahasiswa dan polisi pun tidak bisa terhindarkan saat sejumlah mahasiswa terus berupaya masuk ke dalam gedung DPRD Lebak. Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa ini merupakan penekanan terhadap para anggota DPRD Kabupaten Lebak untuk mengawal visi misinya saat kampanye. Payung ini kita ada beberapa tuntutan, ada 12 tuntutan. Yang pasti kita berkaca daripada wakil rakyat sebelumnya, bahwa tahun 2021 itu temuan BPK itu wakil rakyat Kabupaten Lebak itu hampir 100%. Gitu kan. Nah, hari ini kenapa kita aksi di sini memperingati mereka bahwa mereka yang sudah punya jabatan, yang sudah punya jabatan dan 32 orang itu KO semuanya. Dan mereka yang 32 itu termasuk orang-orang yang tergolong masuk temuan BPK. Nah, sisa 18 dan dari 50 itu hanya 1 orang yang tidak tersandra oleh temuan BPK. Para mahasiswa juga menuntut kepada anggota Dewan terpilih untuk mundur jika tidak bisa menepati janji saat berkampanye.
Unjuk rasa mahasiswa baru bubar setelah sejumlah perwakilan anggota DPRD Lebak menemui mereka dan berdialog. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Marcel Widianto secara pribadi mengundurkan diri dari kontestasi politik Pilkada serentak di Tangerang Selatan. Ia akan mendukung dan berjuang memenangkan bakal calon Benyamin Daphni Pilar Saga. Marcel mengungkapkan alasannya mundur dikarenakan pasangannya, Ahmad Riza Patria, mendapatkan tugas khusus di internal Partai Gerindra. Sebelumnya pengunduran diri Ahmad Riza Patria disampaikan oleh Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Memang Bang Ariza mendapatkan tugas khusus dari partai yang dimana itu sudah kami obrolkan secara pribadi dan itu menegaskan kami bahwa kami akan mendukung penuh Pak Benyamin dan juga Mas Pilar dan juga Pak Andra Soni dan juga Pak Dimyati di Tangerang Selatan dan juga di Gubernur Banten. Jadi itu adalah ketegasan dari kami dan memang hal seperti ini akan kita terus gaungkan ya agar bisa mewujudkan Tangsel yang lebih baik lagi bersama dengan Pak Benyamin dan juga Mas Pilar. Kini Pilkada Tangsel menyisakan 2 pasangan calon yang akan bertarung, yakni pasangan Benyamin Daphni Pilar Saga Ihsan dan pasangan Ruhama Ben Sinta. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan yang bertugas, saya Maulia Fitriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.